Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Hayu Ramadhani. Saya dari kelas KG1A, nomor absen 20, NIM 311212020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis perbandingan penggunaan bahasa yang ada di iklan media cetak dan yang ada di media sosial. Di sini saya akan menjelaskan melalui PPT yang saya buat secara singkat. Perbandingan bahasa iklan di media sosial dan media cetak. Nah, sebelum masuk ke menganalisis, apa sih bahasa itu? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang mana digunakan sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara manusia satu dengan manusia lainnya dengan tujuan agar bisa berkomunikasi, berhubungan, dan saling menyampaikan maksud satu sama lain. Nah, di negara Indonesia sendiri yang memiliki beragam suku, beragam ras, beragam budaya, beragam bahasa daerahnya yang sangat banyak, pastinya membutuhkan satu bahasa pemersatu atau satu bahasa resmi. Nah, di Indonesia sendiri ada bahasa Indonesia yang sebagai bahasa resmi dari negara Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sendiri itu bisa berupa bahasa yang formal dan bahasa yang non-formal. Nah, dua poin ini yang akan menjadi poin utama dari apa yang akan kita analisis nanti. Lanjut. Oke, di sini ada dua contoh iklan yang ada di media cetak. Iklan di media cetak pastinya sudah pada tahu apa saja sih media cetak itu. Ya, yang pertama itu pastinya koran. Pada tahu kan? Koran, majalah, tabloid, brosur, atau sebagainya. Nah, di media cetak ini lingkupnya juga berbeda. Lingkup penerima atau pembaca dari media cetak ini umumnya atau biasanya itu adalah kalangan orang dewasa atau kalangan orang tua. Contohnya seperti koran, majalah, itu kalau kita lihat-lihat, itu penerimanya atau pembacanya itu biasanya orang tua atau orang-orang dewasa. Nah, di sini ada dua contoh iklan yang ada di media cetak. Di sini kita akan menganalisis bagaimana sih penggunaan bahasa yang ada di iklan media cetak ini. Oke. Dari dua ini, di sini dapat kita lihat ada nama produk. Kita analisis dulu apa saja yang ada di iklan ini. Oke, yang pertama ada nama produk. Ini nama produk Tom Yum Kelapa, produk Milo. Nih, lalu ada gambarnya. Nggak mungkin kan iklan itu hanya tulisan saja. Pastinya ada gambar yang bisa menarik minat si pembaca atau customer. Oke, di sini ada gambar dari produknya. Lalu ini juga ada gambar-gambar pendukung yang lainnya. Kalau yang di Tom Yum Kelapa ini ada seperti slogan atau kalimat yang menarik. Lalu ada harga, ada jam operasional, dan ada juga kontak person atau nomor yang bisa dihubungi, ada logonya. Lalu di sini ada kalimat yang menyampaikan tentang produk ini, gitu. Nah, di produk yang Milo juga itu di sini ada ada pabriknya,
Lalu ada slogan juga atau kalimat yang bisa menarik si pembeli, si customer. Gitu. Lalu ada ya ini tadi gambar, ada kalimat singkat tentang produknya itu, lalu ada kalimat mengajak untuk ya menarik minat lah. Lalu di sini juga ada kalimat panjangnya yang berupa kandungan-kandungan atau manfaat atau penjelasan secara lebih panjang tentang produk Milo ini. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa analisisnya adalah penggunaan bahasa yang ada di media cetak itu adalah bahasa yang formal. Dilihat juga karena lingkup penerimanya itu adalah kalangan dewasa dan kalangan orang tua, yang mana mereka pahamnya adalah bahasa-bahasa formal dan bahasa umum yang biasa digunakan dan biasa mereka ucapkan. Seperti itu. Contohnya ini, kalimatnya tuh juga kalau di media cetak, itu kalimat yang digunakan itu panjang-panjang. Jadi mereka akan menjelaskan secara rinci produknya, produk mereka, kandungannya, apa yang menarik dari produknya itu dijelaskan secara rinci dan secara panjang, sehingga banyak sekali tulisan yang akan tercetak di iklan tersebut. Oke. Lalu ada dan bahasa-bahasa yang digunakan ini adalah bahasa-bahasa yang baku dan formal yang benar-benar umum, sehingga orang tua, orang dewasa itu bisa menangkap iklan ini secara mudah dan tidak kesusahan untuk menangkap apa sih yang diiklankan di sini, apa sih yang menarik, yang mereka jadikan penarik untuk menarik customer-customernya gitu. Oke. Lalu kita akan masuk ke iklan yang di media sosial. Nah, di media sosial itu bisa lewat media sosial, media elektronik seperti TV, misalnya media-media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, YouTube, atau sebagainya. Nah, ini gini, menurut yang saya dapat itu tuh, jika iklan yang ada di media sosial itu biasanya berbentuk video, karena memang media sosial kan lebih namanya elektronik, jadi mereka lebih ke video daripada ke hanya gambar-gambar saja. Kalau gambar-gambar saya biasanya lebih ke yang media cetak gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh video iklan tentang makanan. Mari kita lihat. Nah, di sini diperlihatkan produknya. Apa saja yang ada di dalam produknya itu disampaikan melalui video. Per kandungannya, per isiannya itu dilihatkan di video. Tuh. Nah, oke. Lalu di endingnya tadi, oke, kita lihat endingnya. Nah, mereka akan memunculkan gambarnya itu, gambar produknya lagi dengan nama produk dan biasanya dengan logo restorannya. Nah, di sini juga mereka tidak memperbanyak kalimat atau tidak banyak kata-kata, hanya kata-kata singkat yang langsung merujuk ke produk itu dan apa yang menarik dari produk itu. Kita lanjut ke yang versi gambarnya. Nah, di sini jadi perbedaannya adalah bahwa jika di media sosial itu mereka akan memperbanyak gambar sehingga orang tidak bosan untuk membaca atau melihat
iklan tersebut karena sebagian besar adalah penuh oleh gambar, bukan oleh tulisan, dan tulisan yang ada pun itu adalah tulisan yang singkat-singkat. Contohnya dua contoh ini, mereka menggunakan gambar, full gambar, lalu di dalamnya ada beberapa kata-kata yang mana itu hanya singkat dan langsung merujuk apa sih yang menarik dari produk ini gitu. Seperti contohnya ini, mereka memasukkan orange nomor 1 di dunia, Florida Orange. Nah, itu kayak mereka tuh langsung menunjukkan, oh ini nomor 1 gitu. Sehingga customer, pembaca yang melihat itu langsung tertarik seperti itu. Ya, lalu ada nama produknya, beberapa poin dari produknya seperti bulir utuh yang ada di dalam produknya gitu. Fresh to the top, real orange pulp. Lalu yang di sini juga ada nama, ada gambar produknya, lalu ada nama pabriknya, dan ada kalimat yang menarik si pembaca atau pelihatnya. Lalu di sini juga mereka menjelaskan kandungan atau menjelaskan isi-isian dalam produknya itu tuh secara singkat. Contohnya seperti ini, hanya menunjukkan nih, chewy boba, brown sugar, milk tea. Mereka hanya menunjukkan secara langsung dan secara singkat seperti itu. Di sini juga nih bulir utuh. Jadi mereka tidak bertele-tele dan langsung ke poin unggulannya seperti itu. Nah, jika di media sosial itu, jadi analisisnya adalah jika di media sosial itu bahasa yang digunakan adalah yang non formal, karena lingkup yang digapai, lingkup yang dituju dari ini atau pembacanya atau pengaksesnya itu biasanya secara umum itu adalah lebih ke anak-anak dan remaja. Kalangan dewasa pun itu hanya beberapa, di mana hanya mereka-mereka yang mempunyai media sosial dan bisa menggunakan media sosial seperti itu. Jadi bahasa yang digunakan adalah non-formal, tidak baku, dan biasanya menggunakan bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa gaul seperti mungkin bahasa Inggris, mungkin bahasa-bahasa baru, slang bahasa baru yang beredar di kalangan remaja dan anak-anak seperti itu. Oke, sekian PPT saya. Jadi kesimpulannya adalah perbandingan dari penggunaan bahasanya itu, jika di media cetak itu mereka menggunakan bahasa yang formal, bahasa yang baku, bahasa yang umum, yang dapat diterima oleh kalangan dewasa dan orang tua, sedangkan di bahasa yang digunakan di media sosial itu lebih ke bahasa yang non-formal, baku, dan menggunakan bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa luar yang juga bisa ditangkap atau biasa digunakan oleh kalangan remaja dan anak-anak. Oke, seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan sekian yang dapat saya analisis dari perbandingan bahasa yang ada di iklan media cetak dan media sosial. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata, ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.